Halo generasi muda Indonesia, selamat pagi. Di sini masih pagi, sekitar jam 9, hampir jam 9. Di sini saya lagi ada di tempat pembuangan sampah. Sebelum saya cerita, di video ini saya akan berbagi cerita mengenai tradisi budaya Austria ya. Kebetulan saya menikah dengan orang Austria udah 9 tahun, Agustus ini 9 tahun. Sebelum saya cerita, saya akan berbagi cerita dulu, menunjukkan tempat sampah, gimana sih buang sampah di sini. Di sini serba dipisahkan, plastik, kertas pun ada perbedaan, ada kertas kartun, ada kertas biasa. Terus semua ini tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Itu tempat bangunan ya, buat bangunan. Terus gelas-gelas kaca, terus keramik juga terpisah. Terus sofa juga, bahan bangunan. Pokoknya setiap apapun materialnya itu semua dipisah. Semua dipisah. Bahkan sampah dari makanan pun seperti yang hijau-hijau itu ada sendiri. Terus rumput pun ada sendiri. Pokoknya detail banget di sini. Terpisah sekali semuanya. Minyak pun dibuang terpisah gitu. Pokoknya serba terpisah, apapun, walaupun plastik pun terpisah juga jenisnya. Pokoknya ini banget, detail banget lah di sini, dan tidak boleh sembarangan. Terus apalagi ya, yang hijau-hijau pun kayak rumput atau bekas bio gitu, organik. Bekas bawang, misalnya kita habis masak sayur-sayuran itu dia ada pembuangannya sendiri dibanding rumput. Kalau yang rumput kayak pohon-pohon rumput itu beda lagi pembuangannya. Oke, sekarang saya akan bahas masalah tradisi Austria. Di Austria, kebetulan saya menikah dengan orang Austria, jadi kalau di Austria ini, kalau undangan, walaupun hubungan mertua dengan anak, kalau mereka itu serba diundang. Gimana sih? Misalnya kalau mau makan siang, walaupun anaknya misalnya 3 gitu, kalau dia mau ngundang, kalau orang tua mau ngundang cuma 1 anak, ya 1. Di sini tuh serba kalau datang tuh harus ada janji dulu gitu. Dan kalau mau makan ya harus ada undangan, nggak main gejuk makan gitu. Nggak kayak di Indonesia kan. Di Indonesia kan bodo amat gitu, kalau mau makan makan aja, apalagi di rumah orang tua sendiri gitu. Kalau di sini nggak, perlu undangan. Lucu ya. Ya karena di sini kan nggak ada nggak ada pembantu, nggak ada suster, nggak ada, semua mandiri. Jadi segala sesuatu itu harus direncanakan, harus terorganisasi gitu. Jadi apapun kegiatannya kita harus on time, walaupun itu sama keluarga sendiri. Misalnya janjian diundang makan jam 9, jam 12, datang tepat jam 12 gitu. Jadi kecepatan juga, terlalu cepat datangnya juga nggak sopan, terlalu lambat juga nggak sopan, terlalu telat juga nggak sopan. Jadi misalnya jam 12 ya datang jam 12 kurang 5 atau jam 12 kurang 10 gitu. Maksimal tuh jam 12 kurang 10, kalau bisa sih jam 12 kurang 10 atau jam 12 teng gitu. Terus apalagi ya, di sini tuh tidak ada namanya tanya masalah personal seperti kapan mau nikah, kapan punya anak, yang gitu-gitu tuh itu nggak ada sama sekali. Saya udah 9 tahun nikah, nggak ada satupun yang menanyakan mau punya anak, kapan punya anak,
kapan kayak semacam-macam itu nggak ada sama sekali, karena pertanyaan itu sangat 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 pribadi, dan itu kalau misalnya ditanyakan itu menyinggung orang gitu. Jadi di sini nggak ada yang seperti itu gitu. Dan di sini semuanya serba mandiri maksudnya mereka tidak pernah ikut campur, walaupun orang tua sendiri nggak pernah ikut campur masalah rumah tangga anaknya. Ya, dan kalau di sini kan biasanya kita suka kasih, kalau di Indonesia kan biasanya kita suka kasih orang tua uang gitu ya. Saya juga bingung gitu. Di sini enggak gitu. Ya kalau kita mau kasih kado, paling kasih pada saat Christmas gitu, atau enggak pada saat ulang tahun, atau hari ibu, atau hari bapak, yang kayak gitu-gitu aja. Atau pada saat kita diundang makan, kita bawa-bawaan, itu wajib. Biasanya di sini bawa champagne, bawa wine, atau bunga gitu. Sorry. Di sini nggak ada nggak ada bawa-bawaan, nggak kasih uang gitulah. Dan di sini nggak ada sistem pinjem uang gitu. Maksudnya kalau tradisi kita kan biasa tuh pinjem uang. Kalau di sini mereka tuh nggak ada pinjem uang, walaupun mereka ya dan satu lagi di sini tuh nggak ada perbedaan yang sangat menonjol antara miskin dan kaya, nggak ada. Semua rata-rata sama. Rata-rata di sini punya mobil, walaupun mobilnya biasa aja gitu. Maksudnya ya di sini rata-rata punya mobil karena di pedesaan ya. Kalau di kota enggak, karena di kota itu susah cari parkir gitu. Kalau di sini kan gampang, kalau di pedesaan gampang cari parkir. Udah gitu kan di kota parkir mahal banget per jamnya. Udah gitu di kota kan fasilitas kereta segala macam kan itu dia udah lengkap. Transportnya gitu, public transport itu udah lengkap. Jadi malah kalau naik mobil malah nggak praktis gitu. Kalau tinggal di kota kecil ya harus ada mobil, kalau nggak gitu repot, karena bus itu kan nggak setiap saat ada gitu, repot lah. Jadi di sini dan bekerja di sini itu tidak ada pekerjaan yang rendah, walaupun cuman cleaning service. Mereka walaupun kerja cleaning service tapi mereka tuh bermobil gitu, yang kayak gitu-gitu. Dan mereka di sini nggak ada kerjaan yang direndahkan. Justru semakin mereka kerja itu semakin mereka respect gitu. Oh, mereka mau kerja keras gitu. Kalau kita bermalas-malasan malah mereka nggak respect. Di sini karena di sini kan gaji pemerintah sudah menentukan ya minimal gaji yang harus dikasih gitu ya. Walaupun cleaning service itu pembayarannya mahal banget gitu, karena kan pajaknya, asuransinya, belum lagi pensiunnya, mereka tuh harus perusahaan yang bayar gitu. Jadi gajinya tuh besar-besar di sini gitu. Tapi biayanya juga besar gitu. Kalau saya kan, makanya saya walaupun saya kuliah, saya S2 gitu, sekarang saya kelas S3, saya tetap saya tetap saya butuh kerjaan gitu. Sekarang ini saya dapatnya di McD gitu, nggak ada masalah di McD service gitu, maksudnya ngelayanin customer gitu. Itu nggak rendah sama sekali gitu, walaupun jauh di pendidikan saya. Itu buat saya senang banget gitu dapetin kerja itu, kan udah lama saya cari kerja di sini nggak gampang, susah banget gitu, apalagi yang profesional gitu, karena mereka juga lebih percaya dengan bangsanya sendiri gitu. Apalagi profesional yang seperti psikolog atau dokter gitu, itu agak susah banget, apalagi di pedesaan. Jadi saya ambil sekolah dulu untuk sementara, ambil kerja dulu apa aja dulu. Kalau menurut saya juga udah suka gitu ya, karena saya bisa waktunya juga fleksibel gitu, saya bisa kuliah sambil kerja, itu yang penting. Terus suatu saat saya akan ambil kerja di sesuai dengan pendidikan saya atau yang lebih baik lah gitu, atau jadi peneliti yang saya pernah bilang di video sebelumnya. Terus di sini tuh kalau jalan, misal saya naik mobil gitu,
Terus udah lama kita nunggu gitu, sama mereka kadang suka dikasih jalan gitu. Mereka stop dulu, kita dikasih jalan. Dan pada saat kita dikasih jalan, biasanya kita harus tangan kita lambaikan tanda terima kasih. Atau jalanan sempit nih, cuman satu mobil lewat. Nanti di ujung sana mobil satu harus nunggu gitu. Siapa duluan yang masuk, yang itu dia masuk, terus yang belakangan kita harus nunggu. Tapi pada saat dia mau nunggu, kita harus bilang terima kasih dengan melambaikan tangan gitu. Dulu awal-awal saya nggak ngerti, saya masuk duluan, polisi nunggu, mobil polisi nunggu gitu, pas polisi lagi. Dia nunggu saya sampai selesai nyetir, melewati jalan itu gitu. Terus saya nggak melambaikan tangan. Ya saya nggak tahu ya tradisinya di sini. Saya lewat-lewat aja. Mungkin polisi mikir gini kali, ini orang songong banget. nggak ada tata keramanya. Ya orang saya nggak ngerti, saya lewat-lewat aja gitu kan. Justru yang saya takutin, kira-kira saya nyetirnya kecepatan nggak ya gitu, karena kan dia polisi gitu kan. Terus apalagi ya, oh ya kalau di sini kan tetangga, kalau ketemu tetangga walaupun nggak kenal kita harus halo, itu wajib di sini, halo gitu, itu nyapa itu wajib gitu walaupun nggak kenal. Terus kalau menurut saya sampai di sini dulu, mungkin itu kali ya yang saya sudah bicara, saya sampaikan semuanya. Kalau misalnya ada yang belum disampaikan, nanti saya cerita lagi di video berikutnya. Thank you for watching.